Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad selaku pengampu mata kuliah pemrograman M2. Perkenalkan, saya Wahyu Setiawan dengan NIM 312410578 dari kelas I242B. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil pembuatan web saya dengan tujuan untuk pemenuhan UAS pemrograman M2 ini. Nah, pertama di sini di slide pertama adalah judul. Untuk judulnya adalah aplikasi inventory. Ini tujuannya adalah untuk mengontrol inventory barang. Nah, latar belakangnya di sini adalah dan berkembangnya teknologi di dunia, pasti industri pun harus mengikutinya. Nah, salah satu upayanya adalah digitalisasi untuk pengontrolan stok secara digital dan untuk mengurangi kesalahan human error dan efisiensi dari produksi. Dari beberapa masalah yang saya tuliskan di sini, saya pun membuat solusinya, yaitu sistem digital berbasis web yang bisa diakses kapan saja, relasi data barang, kategori dan supplier, dan dashboard yang real time bisa melihat stok, nilai inventory, alert stok menipis. Lalu untuk login terproteksi dengan code Igniter Shield. Nah, ini merupakan requirement utama dalam tugas ini. Nah, selanjutnya adalah tujuan aplikasi. Yang pertama adalah kemudahan dalam pengelolaan data inventory. Jadi aplikasi yang saya rancang ini dibuat untuk mempermudah pengontrolannya dan bisa create, read, update, atau bisa mengedit data yang ada di dalamnya secara digital, teman-teman. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data yang terstruktur. Jadi di sini saya menggunakan database MySQL yang saling berrelasi. Ada 3 tabel di sini, yaitu tabel inventory sebagai tabel utama, tabel kategori, dan tabel supplier. Nah, yang ketiga adalah CRUD dengan Cold Igniter 4. Nah, CRUD ini adalah inti dari tugas UAS ini. Jadi mengimplementasikan operasi create, read, update, dan delete menggunakan framework CI4 dan pola arsitektur MVC, model, view, dan controller. Yang keempat adalah autentikasi dan keamanan. Nah, saya mengintegrasikan Code Igniter Shield ini untuk sistem loginnya aman, dilengkapi dengan validasi form di setiap halaman inputnya, serta proteksi root agar hanya user yang sudah login yang bisa mengakses fitur aplikasi. Dan yang kelima adalah monitoring secara real time. Aplikasi ini bisa monitoring stok secara real time ya. Jadi di dashboardnya nanti akan tampil seperti statistik barang, dari total barang, total kategori, total supplier, total nilai stok, dan peringatan otomatis jika barang yang stoknya sudah menipis kurang dari 10. Kita lanjut ke slide 3. Nah, di sini teknologi yang saya gunakan adalah yang pertama itu adalah PHP 8.3. Ini sebagai bahasa pemrograman utama, dengan frameworknya di sini adalah Code Igniter 4 sebagai fondasi arsitektur dari MVC-nya. Lalu CI4-nya sendiri dipilih Code Igniter 4 ini dipilih karena ringan, cepat, dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Jadi untuk sistem autentikasinya saya menggunakan Code Igniter Shield. Ini library resmi dari tim CI4 yang menyediakan fitur login, session management, dan hashing password. Lalu database-nya di sini saya menggunakan MySQL, tapi masih localhost ya teman-teman. Jadi dengan nama database-nya adalah db_inventory yang dikelola melalui PHP MyAdmin sebagai antarmuka grafisnya. Lalu untuk tampilannya, supaya lebih menarik, saya menggunakan Tailwind CSS, yaitu Utility First CSS framework yang menggunakan pembuatan desain modern dan responsif secara efisien. Saya di sini memilih tema biru putih industrial yang bersih dan profesional. Nah, keseluruhan stack ini dikembangkan dan dijalankan di atas XMPP yang menyediakan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server dengan menggunakan Visual Studio Code sebagai ID-nya. Selanjutnya adalah database. Nah, database tani hari ini, pertama nama database di sini adalah DB Strip Inventory. Nah, untuk tabel pertama adalah tabel kategori. Tabelnya ini teman-teman. Jadi tabel kategori ini menyimpan ID yang merupakan primary key, nama kategori, deskripsi, lalu timestamp-nya. Lalu yang kedua adalah tabel supplier. Di tabel supplier ini juga sama, ID-nya juga dia unik ya, merupakan primary key juga. Di sini ada nama supplier, kontak, email, alamat, serta timestamp. Lalu yang tabel utama yaitu tabel inventory-nya. Di tabel ini menyimpan seluruh data barang. Jadi field-nya pun paling lengkap ya. Ada ID, ada kode, ada nama, ada kategori, ada supplier ID. Ini supplier ID sih dari foreign key ya, dari ID tabel kategori dan ID supplier yang di sini. Ada stok, ada satuan, ada harga, ada lokasi rak, dan ada timestamp-nya. Jadi relasi yang digunakan di sini adalah one to many, artinya satu kategori bisa memiliki banyak barang dan satu supplier bisa memasok banyak barang. Namun setiap barang hanya memiliki satu kategori dan satu supplier. Kita lanjut ke slide nomor kelima. Jadi aplikasi inventory ini memiliki beberapa fitur. Jadi yang pertama adalah login untuk autentikasi. Nah,
user di sini harus login terlebih dahulu dengan email dan dengan password. Jadi sebelum bisa mengakses ke aplikasi ini. Jadi sistem ini menggunakan code Vector Shield dengan hashing by script. Jadi selain itu, semua root aplikasi diproteksi. Jadi jika belum login, akan mencoba akses ke halaman manapun, pasti akan diarahkan ke halaman login ini. Yang kedua adalah fitur dashboard. Di sini adalah halaman yang menampilkan ringkasan data secara real time dari total barang, total kategori, total supplier, dan total nilai stok. Nah, fitur ketiga adalah manajemen inventory. Di manajemen inventory ini adalah fitur inti dari aplikasi. Di sini tersedia operasi CRUD lengkap untuk data barang. Ada juga fitur pencarian berdasarkan kode atau nama barang, filter berdasarkan kategori maupun supplier, dan badge warna untuk status stok. Seperti itu. Dan yang hijau sih untuk status aman, kuning artinya hampir habis, merah yang sudah benar-benar menipis. Serta halaman detail barang, dan seperti ini ya, yang menampilkan informasi lengkap termasuk total nilai stok dari barang tersebut. Lalu fitur keempat adalah dan kelima ya, manajemen kategori dan manajemen supplier. Dari keduanya di sini memiliki CRUD yang lengkap juga, dan validasi nama kategori harus unik. Dan email supplier pun harus unik dan formatnya valid. Dari keenam fitur dari fitur yang di atas tadi, untuk validasi form dan user experience, semua form di aplikasi ini dilengkapi validasi server set ya. Jadi dengan pesan error yang spesifik untuk setiap fieldnya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut untuk demo dari web atau aplikasi inventory yang telah saya bangun ini. Nah, pertama-tama di sini adalah halaman login ya teman-teman. Loginnya sudah ada email dan ada passwordnya. Ini saya buat lewat command prompt. Ini juga tidak ada. Kenapa sih tidak ada registrasi ya? Karena di sini saya lebih mementingkan keamanan karena ya ini sistem kalau di perusahaan adalah PPIC teman-teman. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sistem ini. Nah, ayo kita langsung masuk aja ke sistem. Oke, kita sudah bisa masuk di dashboard ya teman-teman. Penjelasannya sudah ada di awal. Kita langsung masuk aja ke menu utamanya atau halaman terpenting ya di aplikasi ini adalah data inventory barang. Jadi di bagian atas ada kolom pencarian barang ya, yang di sini bisa dicari melalui kode ataupun nama barang. Contoh LK-001 cari. Nah, udah ketemu ya teman-teman. Nah, lalu di sebelah kanannya ini juga ada kategori dan supplier ya teman-teman. Di sini bisa kita kerucutkan untuk pencariannya. Lalu di tabel utamanya di daftar barangnya juga udah lengkap. Ada kode barang tersebut, ada nama barang, ada kategori, ada supplier, stok, rak, harga, dan aksi. Seperti itu. Lalu di kanan atas juga ada tombol tambah barang ya teman-teman. Di sini untuk menambahkan data baru. Oke, kita langsung aja mendemonstrasikan untuk membuat atau mengcreate tambah data. Saya klik tombol tambah barang. Nah, di tambah barang ini muncul form dengan beberapa field wajib, yaitu kode barang, nama barang, lalu ada pilihan kategori, ada pilihan supplier, ada stok, satuan, harga, dan lokasi rak. Nah, perhatikan bahwa semua field bertanda bintang. Tanda bintangnya ada bintang merah ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa field harus diisi semuanya. Seperti itu, yang wajib diisi. Jadi, jika saya mencoba untuk mensubmit tanpa mengisi, validasi server set akan langsung menampilkan pesan error. Nah, saya akan isi informnya. Lalu, ya kode barangnya KZR 305, nama lengkap. Ini adalah fungsi pemantik. Pilihan kategorinya ini spare part mesin, suppliernya PT Global Part Indonesia, stoknya kita beli 20, satuannya pieces, harga satuannya itu 70.000, dirak C2, kita simpan. Nah, berhasil ya teman-teman. Untuk fungsi pemantik sudah berhasil kita save. Langsung menuju halaman berikutnya teman-teman, dari langsung di save, langsung kembali ke halaman utama, dan ada notifikasi juga barang berhasil ada flash lah ya bahasanya, barang berhasil ditambahkan. Lalu kita lanjut untuk operasi read-nya teman-teman. Jadi untuk membaca data ya, sudah otomatis kita lihat di halaman utama ini. Semua barang ditampilkan dengan tabel yang rapi. Saya coba fitur search. Saya pakai nama barang ya teman-teman.
Kita coba pakai nama barang busi, cari. Nah, langsung ketemu ya, busi pemantik. Dan lihat, tapi langsung menampilkan hanya barang yang cocok dengan kata kunci yang saya masukkan di sini. Saya juga bisa klik tombol detail di sini ya. Nah, ini adalah tombol detailnya. Untuk mulai informasi lengkap. Di halaman detail ini, coba kita masuk. Semua informasi sudah masuk semua ya teman-teman. Jadi secara terstruktur, termasuk total nilai stok dari barang ini. Kita klik kembali ke daftar untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lanjut untuk update-nya ya teman-teman. Sekarang kita mau ubah data. Kita ganti tabel di supplier. Nah, di sini supplier itu ada 4 ya teman-teman. Di sini saya akan merubah data supplier PT Global Part. Nah, saya akan rubah emailnya. Saya ini klik edit. Perhatikan di sini muncul formnya teman-teman, ada nama, ada kontak, email, dan alamat. Nah, yang saya akan rubah tadi adalah sales saya kasih sales 01. Kita update. Nah, sudah terupdate ya teman-teman untuk namanya, yang tadinya sales @globalpart.id sekarang sales 01 @globalpart.id, dan ada flash message supplier berhasil diperbarui. Oke, kita coba delete. Nah, untuk delete kita delete yang di barang data inventory ya. Nah, ini kan cukup banyak nih, mari kita delete salah satunya. Nah, kita delete saja yang sapu icuk panjang. Lalu kita klik hapus, muncul konfirmasi, kita klik OK. Nah, sapu icuk panjang di sini sudah hilang, dan ada flash message juga, barang berhasil dihapus. Dan ini seluruh siklus create, read, update, dan delete yang telah berhasil didemonstrasikan. Oke, karena tadi CRUD sudah saya demokan, yang terakhir di sini kesimpulannya ya. Jadi apa sih yang saya pelajari selama membuat web ini? Yang pertama, saya berhasil membangun web inventory ini dengan framework dari CodeIgniter 4 dan arsitektur MVC yang terstruktur. Jadi memisahkan logika di model ya, logika aplikasi di controller dan tampilan di view. Yang kedua adalah integrasi dengan CodeIgniter Shield yang memberikan saya pengalaman langsung dalam membangun sistem autentikasi yang aman, mulai dari setup, konfigurasi, setting proteksi, rute, dan hashing password dengan bash script. Yang ketiga, di sini adalah mengenai desain database relation dengan 3 tabel yang saling terhubung melalui foreign key ya, memperdalam pemahaman saya tentang normalisasi data dan pentingnya konsistensi relasi antar entitas. Yang keempat, mengenai validasi from server side yang mengajarkan saya betapa pentingnya user experience yang baik. Pengguna harus mendapat feedback ya, atau umpan balik yang jelas dan informatif saat terjadi kesalahan input. Yang kelima, jadi fitur-fitur tambahan yang saya implementasikan seperti dashboard statistik, fitur pencarian dan filter, page warna stok, serta halaman detail-detail barang mendorong saya untuk mengeksplorasi kemampuan CodeIgniter 4 jauh lebih dalam dari sekedar requirement minim. Jadi demikian presentasi dari saya. Saya harap untuk aplikasi web inventory ini bisa menjadi bukti nyata bahwa materi yang dipelajari pada mata kuliah program web 2 dapat diimplementasikan menjadi solusi nyata yang bermanfaat. Jadi proyek ini menurut saya itu bukan sekedar tugas. Ini adalah fondasi nyata membangun sistem informasi profesional. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari Bapak serta teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.